Shalom anak-anak kami sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan buku nyanyian sekolah minggu, Alkitab, duduk yang rapi. Demikian juga kepada orang tua anak-anak sekolah minggu, mohon kiranya untuk mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Di Kepak-kepakan Sayapnya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu dari titah pertama, dari titah ketujuh, dan maksudnya kita sama-sama mengucapkannya. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu, menerapkan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini
yaitu diambil dari ayat bulanan, yaitu Roma pasal 3 ayat 24. Roma pasal 3 ayat 24. Kita sama-sama membacanya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Ku Heran Allah Mau Memberi. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Melayani Lebih Sungguh.
kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 14 dimulai dari ayat 43 sampai dengan ayat 50. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita buka Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya sambil diikuti ya, diperhatikan yang Inang baca nanti. Markus 14 dimulai dari ayat 43 sampai dengan ayat 50. Demikianlah bunyinya. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu pernah mungkin menonton di televisi atau mungkin di YouTube, kita melihat bagaimana seorang penjahat ditangkap. Pasti ketika seorang penjahat ditangkap, polisi akan memegang tangannya. Dia akan didampingi. Terus tangan penjahatnya itu akan diikat di belakang, di borgol. Itu dilakukan kalau sedang menangkap seorang penjahat. Tapi dalam nas kita, dalam firman Tuhan saat ini menceritakan Yesus ditangkap. Yesus ditangkap bukan karena Yesus penjahat, bukan karena Yesus melakukan dosa, tidak. Yesus orang baik, Yesus mengasihi semua orang. Kalau kita baca dalam Alkitab kita, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus menghidupkan orang mati. Banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Yesus memberi makan orang banyak. Yesus tidak melakukan kesalahan. Tetapi para imam kepala pada saat itu, para ahli Taurat, pada tua-tua, mereka sangat membenci Yesus. Mereka membenci Yesus, mereka cemburu kepada Yesus. Mereka takut kalau Yesus selalu berkhotbah, Yesus selalu melakukan pelayanan, tak bisa nanti orang banyak akan mengikut Yesus. Maka mereka takut. Ahli Taurat, para imam, dan para petua-petua, mereka takut. Nanti orang banyak tidak percaya kepada kita. Maka mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Mereka tidak bisa menangkap Yesus ketika Yesus berkhotbah di bait Allah. Nanti jadi ribut.
Mereka tidak bisa menangkap Yesus ketika Yesus sedang berkhotbah di tempat umum atau bersama orang banyak. Maka mereka berencana akan menangkap Yesus diam-diam. Mereka akan membuat alasan Yesus itu telah menghujat Allah. Yesus itu telah menghina Allah. Itu alasan mereka. Itu alasan yang dibuat untuk menangkap Yesus. Padahal Yesus tidak ada menghujat Allah. Kemudian kita ikuti kembali yang diceritakan dalam Alkitab. Yudas Iskariot, murid Yesus, salah satu muridnya. Dia gila dengan uang. Dia menginginkan uang. Dia telah dirasuki, dikuasai oleh iblis. Lalu Yudas Iskariot datang kepada ahli Taurat dan mengatakan dia sepakat nanti Yesus itu sedang berdoa di Taman Getsemani, nanti orang yang kucium itulah dia, tangkap mereka sepakat. Lalu ahli-ahli Taurat dan para tua-tua Yahudi serta para imam kepala mengatakan, berapa yang harus kami berikan kepadamu? Yudas menerima upah 30 perak. 30 perak kalau dihitung-hitung dengan uang Indonesia, uang kita sekarang hanya 250.000. Memang Yudas lebih memikirkan uang. Dia sudah dikuasai iblis. Maka dia menerima hanya dengan 30 perak. Tadi bilang 250.000. Dia menjual Yesus. Lalu dia mencium Yesus. Ketika Yudas mencium Yesus, lalu para tentara menangkapnya. Jadi tangkap. Lalu apa kata Yesus? Di kalimat berikutnya, ayat berikutnya, aku seperti seorang penyamun. Aku seperti seorang penjahat. Kalian tangkap. Padahal aku selalu bersama dengan kalian. Yesus mereka tangkap seperti seorang penjahat. Lalu salah satu murid Yesus di situ, yaitu si Petrus, dia mengambil pedang, lalu meletakkannya ke kuping prajurit, salah satu prajurit, dan memotongnya. Tapi Yesus berkata, jangan. Adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan pada saat ini yang menceritakan bagaimana Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Padahal Yesus dan Yudas mereka telah bersama. Mereka selalu bersama, makan bersama, melakukan pelayanan bersama. Mereka selalu bersama. Tetapi Yudas melupakan itu. Dia tamak, dia lebih mementingkan uang. Dia mengkhianati Yesus yang selama ini bersama dengan dia. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita. Kita diingatkan, jauhilah sifat seperti Yudas. Yudas Iskariot, dia mengkhianati Yesus, dia lupa dengan hubungan kasih mereka, persaudaraan mereka. Dia melupakan itu. Dia mengkhianati Yesus, melupakan kebaikan Yesus. Kita diingatkan. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang baik, mari kita jangan mencontoh atau mengikuti sifat Yudas Iskariot yang suka berkhianat, yang melakukan hal yang tidak baik. Tapi kita harus mengasihi semua orang. Kita harus mengasihi orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan orang lain.
Kita jangan mau mengkhianati siapapun. Kemudian kita diingatkan lagi. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu diingatkan, mari kita teladani kasih Yesus. Kalau kita baca, kita ikuti tadi, dikatakan Yesus mengampuni. Yesus mengampuni Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati dia. Yesus mengampuni para prajurit tadi yang menangkapnya. Yesus mengasihi mereka. Yesus menunjukkan dengan ketika salah satu murid Yesus tadi memotong kuping dari prajurit itu, Yesus mengobatinya. Yesus menunjukkan kasih. Yesus tidak mau membalaskannya. Kepada Yudas Iskariot juga Yesus tidak mau membalaskan, tapi Yesus mengampuni. Seperti lagu kita tadi sebelum firman Tuhan, kita diajarkan mengasihi, melayani. Mari melayani dengan sungguh, seperti Yesus yang sudah melayani kita lebih dahulu. Mari mengasihi lebih sungguh, seperti Yesus yang sudah mengasihi kita lebih dulu. Mari mengampuni lebih sungguh, seperti Yesus yang mengampuni kita. Adik-adik sekolah minggu kita diajak, mari kita teladani, mari kita contoh perbuatan Yesus yang selalu mengasihi dan mengampuni. Kita juga harus mengasihi dan mengampuni apabila ada orang yang menyakiti kita, atau itu saudara kita, teman kita, kita harus mau mengampuni mereka. Karena Yesus sendiri mengampuni kita, orang yang berdosa. Yesus sendiri mau menebus dosa kita. Yesus mati di kayu salib karena dosa kita. Kemudian yang ketiga, kita diingatkan jangan pernah meninggalkan Yesus. Tadi dikatakan dalam ayat 50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kenapa murid Yesus meninggalkan dia? Kenapa mereka melarikan diri? Mereka ketakutan. Mereka takut, nanti kami juga akan ditangkap. Mereka ketakutan, lalu mereka meninggalkan Yesus. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, dalam keadaan apapun, situasi apapun, apabila adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sakit, atau adik-adik sekolah minggu ada keinginannya yang tidak bisa terpenuhi, atau mungkin orang tuanya dalam keadaan sakit, orang tuanya mungkin sedang memikirkan ada pergumulan yang berat, kita diingatkan, jangan pernah meninggalkan Yesus, apapun persoalan kita. Tapi kita diingatkan, mari selalu datang kepada Yesus. Apapun persoalan kita, apapun yang sedang kita pikirkan, yang menjadi beban bagi kita, mari kita senantiasa berdoa, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Yakinlah Yesus akan menyertai kita dan memberkati kita senantiasa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, terlebih di mana pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu telah mengingatkan kami supaya kami anak-anak sekolah minggu supaya tetap mengasihi Engkau, tetap setia kepada Engkau, supaya kami selalu melakukan hal-hal yang baik. Firman-Mu telah mengingatkan kami untuk saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan membimbing kami, menguatkan kami, supaya kami mampu melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Anak-anak kami apabila ada dalam keadaan sakit, Tuhan berkati, berikan kesembuhan, berkati proses pengobatannya.
Apabila ada dari antara anak-anak kami sekolah minggu yang sedang mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ujian di sekolah, kiranya Tuhan juga memberikan mereka hikmat dan kepintaran supaya mereka semangat dalam mengikuti ujian yang akan dilaksanakan dari sekolah mereka masing-masing. Tuhan juga yang memberkati setiap orang tua kami, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, memberikan kemurahan rezeki. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang tua kami dalam melakukan segala pekerjaannya. Kami juga berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang tetap semangat dalam melayani anak-anak sekolah minggu walaupun melalui virtual. Kiranya Tuhan memberikan semangat, memberikan kesehatan buat kakak-kakak kami sekolah minggu supaya tetap penuh sukacita dan dalam keadaan sehat dalam melayani adik-adik kami sekolah minggu. Kami juga berdoa buat seluruh para penetua gereja, buat seluruh para tim multimedia yang tetap bersukacita dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan itu adalah ucapan syukur kita karena Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, sukacita bagi kita. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik, mari kita bersorak-sorai dan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Ina. Ada pengumuman? Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik semua di rumah yang sudah mengikuti ibadah online, Inang ucapkan, juga kakak-kakak sekolah minggu ucapkan terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa habis ibadah YouTube, anak-anak boleh ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggu, abang sekolah minggu, juga Inang sekolah minggu di Zoom. Oke, salam sehat, penuh semangat. Selamat hari Minggu, dadah.